Selanjutnya, kita akan menentukan ekuivalensi dengan pohon semantik. Oke, sejauh ini kita sudah belajar dua fungsi dari pohon semantik. Fungsi pertama adalah untuk menganalisis nilai kebenaran. Fungsi yang kedua adalah untuk menentukan nilai validitas dari suatu pernyataan. Sekarang yang ketiga adalah untuk menentukan ekuivalensi dua pernyataan atau lebih dari pohon semantik. Oke, kita ingat kembali apa itu definisi ekuivalen. Dua buah pernyataan dikatakan ekivalen jika setiap kemungkinan mengakibatkan pernyataan tersebut memiliki nilai kebenaran yang sama, ya. Ini kita bisa lihat di tabel kebenaran. Ini kita punya P dan Q dan kita punya negasi dari negasi P atau Q. Kita punya dua kolom dari dua pernyataan ini, dia nilainya sama persis, yaitu T FFFF. Ya, jadi yang kedua juga TFF sama persis, maka dua pernyataan ini bisa kita simpulkan dia ekuivalen. Nah, bagaimana dengan pohon semantik? Pohon semantik juga sama, yaitu kata kuncinya semua kemungkinan nilai kebenaran yang sama. Dua pernyataan memiliki semua kemungkinan nilai kebenaran yang sama. Ini pohon semantiknya kita uraikan dengan aturan yang tadi. P dan Q kita uraikan menjadi PQ. Oke. Artinya dia selalu benar jika P dan Q benar bersamaan. Karena ini cuma satu cabang, maka dia selalu benar jika P dan Q benar bersamaan. Oke, pernyataan yang kedua, kita punya negasi dari negasi P atau Q. Kita uraikan negasinya terlebih dahulu. Maka kita dapat negasi dari negasi P dan negasi dari negasi Q. Kita uraikan lagi. Double negasi P jadi P, maka double negasi Q jadi Q. Kita punya kesimpulan yang sama, artinya, oh ini saya salah tulis. Ini maksudnya negasi P atau negasi Q selalu benar. Dihapus. Selalu benar jika nilai kebenaran P dan nilai kebenaran Q selalu benar bersamaan. Karena dua pernyataan ini memiliki kesimpulan kebenaran yang sama atau kemungkinan yang sama yang menyebabkan dia benar, otomatis kita bisa menyimpulkan bahwa dua pernyataan ini adalah ekuivalen. Seperti itu. Oke, tapi ada cara yang mungkin lebih mudah lagi agar kita tidak harus memiliki dua pohon semantik. Mungkin mudah atau tidak itu relatif. Kita lihat, kita akan menggunakan yang namanya teorema ekuivalensi. Tapi sebelum ini ada satu contoh dari untuk menentukan ekivalen sebelum kita menggunakan teorema ekuivalensi. Ini dari soal yang kita sudah pelajari sebelumnya, maka tidak perlu diuraikan dari awal. Kita punya kesimpulan bahwa di pohon semantik ini kita punya dua kemungkinan. Yang pertama, dia selalu benar jika Q dan P benar bersamaan. Dia juga selalu benar jika P dan Q salah bersamaan. Oke, sekarang kita punya kalimat lain, yaitu P implikasi Q. Kita akan lihat apakah ini ekuivalen dengan P maka Q dan Q maka P. Sesuai aturan semantik, maka ini diuraikan menjadi dua cabang. Dengan cabang pertama diuraikan lagi jadi PQ, cabang kedua dengan negasi P dan negasi Q. Kita lihat bahwa dari sini kita dapat bahwa dia bernilai benar jika tau P dan tau Q adalah benar. Dari yang sini kita dapat juga dia bernilai benar jika tau negasi P dan tau negasi Q juga benar, atau sama kesimpulannya jika tau P dan Q adalah salah. Yaitu berarti dia selalu benar jika keduanya benar atau keduanya salah. Karena kita punya kesimpulan yang sama, maka kita bisa simpulkan, maksudnya kesimpulan kemungkinan kebenaran yang sama, maka kita bisa simpulkan bahwa dua pernyataan ini adalah pernyataan yang ekuivalen. Kita bisa simpulkan
P maka Q atau Q maka P, dia ekuivalen dengan P jika dan hanya jika Q. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan menuju ke teorema ekuivalensi. Apa sih teorema ekuivalensi itu? Jadi teorema ini bilang kalau kita punya dua pernyataan itu akan ekuivalen jika biimplikasi dari dua pernyataan itu adalah tautologi. Jika biimplikasi dari dua pernyataan itu adalah pernyataan yang valid. Tapi sebelum itu, kita terapkan si teorema ekuivalen ke tabel kebenaran. Jika dengan cara yang sebelumnya, dengan tabel kebenaran, kita harus memperhatikan satu persatu dari elemen di kolom ini, apakah dia sama. Jadi misalkan dia di baris pertama di sini OT, di sini benar-benar betul sama, baris kedua betul sama, baris ketiga dan seterusnya dia sama. Maka dengan memanfaatkan teorema ekuivalensi, kita cukup mencari implikasinya. Nggak cukup sih, maksudnya kita bisa mencari dengan biimplikasinya apakah biimplikasinya tautologi atau tidak. Seperti ini, biimplikasinya, maka kita cari jika didapat dia tautologi, maka kita sudah bisa menyimpulkan bahwa dua pernyataan ini adalah pernyataan yang saling ekuivalen. Ini contoh lain, jika kita punya dua pernyataan, kita bisa melihat bahwa pernyataan ini adalah tidak ekuivalen. Kenapa? Karena kita punya ini, di baris kedua, di sini salah, di sini benar, di baris keempat, sini salah, di sini benar. Nah, kita sudah menyimpulkan bahwa dia tidak ekuivalen. Tapi dengan teorema ekuivalensi ini, kita mencari biimplikasinya dan kita peroleh bahwa tidak semua kolom di biimplikasi ini adalah benar semua, sehingga dia tidak tautologi, artinya dia tidak ekuivalen. Sekarang kita akan mengecek ekuivalensi pohon semantik dengan memanfaatkan teorema ekuivalensi. Teorema ekuivalensi mengatakan bahwa jika kita punya dua pernyataan itu dikatakan ekuivalen jika biimplikasinya dari dua pernyataan itu adalah tautologi. Maka jika kita punya sebuah pernyataan, misalkan P maka dalam kurung Q maka R, dia akan ekuivalen dengan P dan Q dalam kurung maka R jika kita mengecek apakah biimplikasi dari keduanya adalah tautologi atau tidak. Nah, karena itu kita cek, kita negasikan seperti yang kita pelajari sebelumnya. Untuk mengecek tautologi, kita negasikan pernyataan tersebut. Karena di sini adalah pernyataan yang biimplikasi, kita negasikan biimplikasi tersebut. Nah, sehingga jika kita urai, akan menjadi cabang dua pernyataan, yang di bawahnya ada dua pernyataan lagi. Yang pertama adalah P maka Q maka R. Yang kedua, negasi dari pernyataan yang kedua, pernyataan ini, negasi dari ini. Negasi P dan Q R, yang ini negasi dari ini, yang ini negasi dari ini, dan P dan Q maka R. Selanjutnya kita urai, kita pilih mau yang mana. Seperti yang berdasarkan dari strategi di pertemuan di video pertama, maka selesaikan dari pernyataan majemuk yang tidak memiliki, yang jika diurai dia tidak bercabang, maka saya selesaikan dari yang ini, diperoleh P dan Q negasi R. Selesaikan yang ini karena dia tidak bercabang, maka dapat PQ. Terus selanjutnya saya selesaikan yang ini, sehingga diperoleh yang satu negasi P, yang satu Q maka R. Maka untuk yang ada negasi P, kita lihat di sini, ini negasi P, ini P, maka satu cabang telah tertutup. Oke, kita lanjutkan ke cabang yang selanjutnya. Oh, maaf, belum satu lagi. Kita akan uraikan Q maka R di sini, sehingga diperoleh negasi Q dan R. Kita lihat di sini negasi Q, dia saling negasi dengan Q di sini, dan R saling negasi dengan negasi R, sehingga
semua cabang di sebelah kiri adalah cabang yang tertutup. Kita akan mengecek cabang yang sebelah kanan. Saya selesaikan dari yang tidak memiliki cabang terlebih dahulu. Selesaikan jadi P dan negasi Q maka R. Saya selesaikan yang ini. Sehingga jadi Q dan negasi R. Uraikan yang ini, maka diperoleh negasi P dan Q, satu lagi R. Satu cabang telah tertutup karena ini negasi R, di sini ada R, maka kita tutup cabangnya. Selanjutnya kita urai menjadi negasi P sama negasi Q. Kita lihat ini di sini ada P, di sini ada negasi P, maka akan tertutup di sini cabangnya. Ini ada negasi Q dan Q, maka cabangnya juga tertutup. Oleh karena itu, pernyataan dari negasi ini dia adalah kontradiksi. Sehingga karena semua cabang tertutup ya, kontradiksi, sehingga kita peroleh bahwa pernyataan awalnya yang sebelum dinegasikan dia adalah tautologi. Dengan kata lain, berdasarkan teorema ekuivalensi, kita peroleh kedua pernyataan ini adalah pernyataan yang ekuivalen. Seperti itu.